Aku pikir itu cuma bug, sampai titik itu berhenti di depan pintu rumahku, seolah menunggu aku membuka. Aku pertama kali mengunduh aplikasi itu hanya karena rasa penasaran bodoh. Namanya Shadow Track. Deskripsinya hampir kosong, hanya satu kalimat. Lihat siapa yang selalu bersamamu. Entah kenapa, aku pikir itu semacam prank app. Ukurannya kecil, tampilannya sederhana, dan izin yang diminta cuma satu, lokasi. Malam pertama saat aku membukanya, layar hitam itu hanya menampilkan peta kota dengan satu titik biru, posisiku. Tidak ada yang aneh. Tapi, 5 menit kemudian, tiba-tiba muncul satu titik merah kecil di belakangku. Begitu dekat, seolah menempel di punggungku. Aku berbalik spontan tapi kamarku tetap kosong. Tidak ada siapa-siapa. Aku tertawa kaku, berpikir mungkin bug atau glitch GPS. Tapi setiap aku bergerak, titik itu ikut bergerak. Tetap berada tepat di belakangku. Ketika aku berhenti, dia berhenti. Ketika aku duduk, dia seolah menunduk. Dan setiap kali aku menatap layar itu lama-lama, rasanya seperti ada napas dingin dari belakang. Malam itu aku menutup aplikasi dengan cepat, meyakinkan diri bahwa aku terlalu capek setelah kerja lembur. Tapi saat aku mencoba tidur, ponselku tiba-tiba bergetar. Push notifikasi muncul. Live update, ada sesuatu di belakangmu. Aku langsung duduk tegak, notifikasi itu muncul tanpa aku membuka aplikasi. Layarnya menunjukkan peta kecil dan titik merah yang lagi-lagi berada persis di belakang ikon biru diriku. Aku tidak berani menoleh. Rasa dingin merayap dari tengkuk sampai ke tulang belakang. Di luar kamar, angin malam menggesek jendela, menimbulkan bunyi serak-serak seperti seseorang menarik kuku pada kaca. Dengan tangan gemetar, aku mematikan ponsel, berharap semuanya hilang. Namun begitu layar mati, bayangan pantulan di jendela membuatku tersentak. Bentuknya panjang, seolah ada seseorang berdiri di dekat tempat tidurku. Aku membuka lampu secepat kilat, dan bayangan itu lenyap. Kamar bersih, rapi, tidak ada apa-apa. Tapi perasaan dia masih di sini tidak pergi. Jam menunjukkan pukul 2.47 dini hari. Malam terasa terlalu sunyi untuk ukuran komplekku yang biasanya ramai. Aku mencoba memejamkan mata lagi, tapi jantungku nggak mau tenang. Baru beberapa menit berbaring, ponselku kembali bergetar. Aku menyalakannya dengan hati-hati. Kali ini bukan notifikasi. Aplikasinya terbuka sendiri. Di layar tertulis kalimat baru yang belum pernah kulihat. Jangan menoleh. Dan titik merah itu bergerak perlahan, semakin dekat, hingga menempel pada titik biruku. Aku membeku. Kata-kata itu seperti peringatan, tapi juga ancaman. Aku tidak menoleh, tidak berani. Aku hanya menatap layar ponsel, berharap titik merah itu hilang. Tapi justru muncul teks lain di bawahnya. Ia sudah melihatmu. Napasku terhenti sejenak. Ruangan mulai terasa lebih dingin. Dingin yang tidak wajar. Seperti berada di dalam freezer. Lampu kamarku berkedip 2 kali, lalu stabil kembali. Dari sudut mataku, aku seperti melihat sesuatu bergerak. Gerakan kecil, samar, tepat di belakangku. Aku menggenggam ponsel lebih erat. Kalau ini prank, siapa yang buat? Dan bagaimana aplikasi bisa tahu aku menoleh atau tidak? Aku akhirnya memberanikan diri menggeser sedikit tubuhku. Hanya beberapa sentimeter. Titik merah di layar ikut bergerak. Seirama gerakanku. Aku berhenti. Titik merah itu berhenti. Aku mematikan aplikasi, lalu menutup ponsel. Dalam hitungan detik, semua lampu dalam kamar padam selama 1 detik. Lalu menyala lagi. Di kaca jendela, embun tiba-tiba membentuk huruf-huruf seperti coretan jari. Lihat aku. Aku terlonjak mundur, menabrak lemari. Napasku tersengah. Embun itu menghilang sekejap mata. Aku tidak tahu apakah aku mulai halu atau ada yang benar-benar mengikuti. Keesokan paginya, aku memutuskan untuk tidak menyentuh aplikasi itu. Aku bahkan berencana menghapusnya. Tapi begitu ponsel menyala, icon Shadow Track berubah warna menjadi merah gelap.
seolah-olah aplikasi itu sendiri tahu niatku. Aku coba tap dan tahan untuk uninstall, tapi ponsel menolak. Muncul pesan, aplikasi ini dilindungi. Dilindungi oleh siapa? Mengapa? Aku mulai merasa semuanya salah sejak awal. Di kantor, rasanya tiap sudut tembok seperti memantulkan bisikan samar. Teman-teman mengira aku lembur lagi karena wajahku pucat. Pulang kerja, aku melewati gang samping yang biasanya ramai. Tapi malam itu sepi sekali. Hanya suara langkah kakiku sendiri. Atau setidaknya kupikir begitu. Karena setiap 3 langkah, terdengar langkah lain. Sedikit terlambat. Seperti menirukan. Saat aku berhenti, langkah itu juga berhenti. Saat aku menoleh, tidak ada siapa-siapa. Aku mempercepat langkah, sampai akhirnya ponselku bergetar. Kencang. Aku membuka layar. Aplikasi terbuka sendiri menampilkan peta jalan tempat aku sedang berjalan. Dan titik merah itu bergerak cepat menuju titik biruku dari belakang. Aku mulai berlari. Nafasku pendek dan kacau. Gang sempit itu terasa lebih panjang dari biasanya. Lampu-lampu jalan berkedip. Beberapa padam total. Aku mendengar langkah lain, sangat jelas kali ini, berlari mengikutiku. Bukan suara satu orang, seperti 2, 3, atau lebih. Ponsel bergetar tanpa henti, seakan ingin memaksaku melihat layar. Aku tidak mau, tapi suara itu makin dekat. Desakan napas kasar, seperti seseorang mengejar dalam jarak 1 meter. Aku akhirnya terpaksa melirik ponsel sambil berlari. Titik merah itu bukan 1 lagi. Ada 4. Semua bergerak cepat, mengepung posisiku. Aku terpeleset hampir jatuh saat tiba di ujung gang dan menabrak pagar besi. Aku menahan napas. Langkah-langkah itu berhenti sekaligus. Sunyi total, seolah semua lenyap. Dengan tangan gemetar, aku perlahan menoleh ke belakang. Kosong. Hanya bayanganku sendiri. Tapi di layar ponsel, 4 titik merah itu tidak bergerak. Mereka berdiri, melingkari titik biruku, posisi persis tempat aku berdiri. Aku mematikan ponsel dan langsung pulang terbirit-birit. Setelah sampai rumah, aku mengunci semua pintu dan jendela. Baru duduk sebentar, ponsel menyala sendiri. Aplikasi terbuka. Aku merasa ingin melemparnya ke lantai. Di layar tidak ada peta, tidak ada titik merah. Hanya pesan besar di tengah layar. Kami sudah di dalam rumahmu. Jantungku seperti berhenti berdetak. Aku bangkit perlahan, menatap ruang tamu. Sunyi, tapi hawa dingin merayap dari arah dapur. Aku berjalan perlahan, setiap langkah berbunyi terlalu keras. Sesampainya di dapur, kulihat pintu lemari es terbuka sedikit, padahal tadi tertutup rapat. Di kaca kulkas ada jejak tangan kabur. Bentuknya panjang, kurus, dan tidak seperti tangan manusia normal. Aku mundur perlahan sampai menabrak sofa. Ponsel mengeluarkan bunyi notifikasi pendek seperti bisikan digital. Saat kulirik, ada pesan baru. Belakangmu. Aku menutup mata, menahan nafas. Tapi rasa dingin di tengkuku semakin kuat, seperti ada yang berdiri sangat dekat. Aku terpaksa menoleh. Tidak ada apa-apa. Tidak ada sosok, tidak ada bayangan. Tapi rasa kehadiran itu tidak hilang. Aku memutuskan keluar rumah dan menginap di kos temanku, Raffi. Di sana lebih ramai, lebih aman pikirku. Raffi heran melihatku pucat dan gelisah. Aku tidak cerita banyak. Hanya bilang ponselku kena malware. Malam itu aku tidur di lantai, dekat pintu. Baru 1 jam terlelap, ponselku berbunyi. Kali ini bunyinya seperti suara ketukan pelan dari speaker. Aku buka mata. Layarnya menyala, menampilkan kamera belakang. Padahal aku tidak membukanya. Di layar, terlihat punggungku sendiri sedang tidur. Tapi ada bayangan hitam tinggi berdiri di sudut kamar, tidak bergerak sama sekali.
Aku langsung menoleh ke sudut kamar. Kosong. Tapi kamera tetap menampilkan sosok itu. Tidak masuk akal. Aku bangunkan Raffi. Dia kesal, tapi ikut melihat layar. Sesaat, wajahnya berubah tegang. Bro, itu siapa? Sebelum aku sempat menjawab, kamera tiba-tiba zoom in sendiri. Kewajar bayangan itu yang perlahan menoleh ke arah kamera. Raffi langsung menutup ponselku dan mematikan lampu. "Buang HP itu, sekarang!" katanya panik. Kami berdua keluar kamar, duduk di ruang tamu. Tapi suasana tidak lebih baik. Ponselku menyala sendiri lagi. Dari dalam kamar, layarnya memancarkan cahaya keluar dari celah pintu. Lalu, terdengar suara ketukan. 3 kali. Dari dalam kamar, bukan dari ponsel. Kami saling pandang. Aku nekat menghampiri pintu. Ketika kudekatkan telinga, kudengar suara napas. Berat. Seperti seseorang berdiri tepat di balik pintu. Raffi menarik tanganku. "Jangan buka!" Tapi pintu bergerak sendiri. Membuka perlahan. Di dalam kamar, kosong. Hanya ponselku berdiri tegak di lantai, padahal bentuknya mustahil bisa berdiri sendiri. Layarnya menunjukkan pesan baru. "Kalian berdua sekarang." Raffi pucat seketika. Pintu kamar menutup sendiri dengan geras, membuat seluruh kosan bergema. Kami langsung kabur keluar kosan. Malam itu kami naik ojek online dan menginap di hotel 24 jam terdekat. Raffi tidak menyentuh ponselku lagi. Aku matikan total. Atau setidaknya kupikir begitu. Karena pukul 3 pagi, ponsel itu menyala lagi. Bahkan tanpa baterai penuh. Layarnya gelap, lalu perlahan muncul titik merah tunggal. Tidak ada peta, hanya titik itu. Kemudian teks muncul satu persatu, seperti sedang diketik. "Aku mengikutimu." Aku lempar ponsel ke lantai. Tapi tiba-tiba semua lampu kamar hotel berkedip cepat, seakan meniru detak jantung. Raffi bangkit dari tidur dan menatap pintu. "Bro, ada bayangan lewat barusan." Aku menahan nafas. Ketukan keras terdengar di pintu hotel. Bukan 1, bukan 2, tapi banyak. Seperti tangan-tangan yang memukul bersamaan. Raffi ingin membuka, tapi aku menahannya. Ketukan berhenti mendadak. Lalu terdengar suara seretan. Seperti sesuatu merayap di lantai lorong mendekati pintu kami. Kami memegang pegangan pintu bersama-sama, memastikan tidak terbuka. Suara gesekan itu semakin dekat, lalu berhenti tepat di depan pintu. Dari celah bawah terlihat bayangan gelap. Tapi bentuknya bukan kaki manusia, lebih mirip cakar panjang merayap. Aku mengambil kursi dan menyandarkannya ke pintu. Tiba-tiba ponselku berbunyi, meski sudah kulempar ke sudut kamar. Layarnya menyala dan menampilkan bukan titik merah, bukan peta, tapi kamera hotel. Terlihat koridor luar kamar kami, pintu 407, tempat kami menginap. Dan di depannya, makhluk hitam tinggi membungkuk. Lengannya terlalu panjang, kepalanya miring tidak wajar. Tidak punya wajah, hanya lubang gelap. Dia mengetuk pintu pelan. Tidak terasa apa-apa di dunia nyata. Tapi kamera menunjukkan dia mengetuk. Raffi berbisik, "Kalau dia ada di kamera, kenapa kita nak dengar ketukannya sekarang?" Aku belum sempat menjawab saat makhluk itu tiba-tiba memutar kepalanya 180 derajat ke arah kamera. Makhluk itu menempelkan wajah kosongnya ke kamera, seolah bisa melihat kami dari layar. Ponsel bergetar keras, tapi aku tidak berani mendekat. Di layar muncul teks otomatis. "Aku sudah menemukanmu." Lalu, kamera bergeser sendiri, seperti makhluk itu memegangnya. Kamera bergerak ke arah pintu kamar kami. Dari celah bawah pintu, bayangan gelap mulai menyebar, seperti kabut hitam merembes masuk. Raffi mundur ketakutan, menabrak meja. Lampu kamar mati total, menyisakan hanya cahaya dari ponsel. Suara seretan kembali terdengar, kali ini dari dalam kamar. Aku memegang Raffi dan mundur ke sudut. Ponsel menampilkan pesan terakhir.
Jangan lari, kita belum selesai. Saat itu, dari gelap, kulihat 2 titik kecil seperti mata menyala. Semakin dekat dan semakin tinggi, seolah sesuatu berdiri perlahan dari lantai. Makhluk itu perlahan muncul dari kegelapan kamar hotel. Tubuhnya tinggi kurus seakan tulangnya panjang-panjang. Tidak punya wajah, tapi 2 titik merah samar muncul seperti tanda baru, persis seperti titik merah di aplikasi. Makhluk itu mendekat tanpa suara, hanya gerakan lambat yang membuat nafas kami terhenti. Aku menarik Raffi menuju balkon. Tapi makhluk itu bergerak sangat cepat. Dalam sekejap dia berdiri tepat di depan kami. Dari dadanya terdengar bunyi tik, 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 seperti suara detak, mirip live dot aplikasi. Ruangan berubah dingin membeku. Ponselku yang tergeletak di lantai tiba-tiba memutar suara mekanis tapi seperti berbisik. Sekarang kamu yang di belakangku. Seketika makhluk itu menghilang, bukan lari, bukan lenyap, dia seperti pindah ke tempat lain dalam satu kedipan. Lampu hotel menyala kembali, ruangan kosong, tapi ponselku sekarang menampilkan peta baru, sebuah titik merah, bergerak cepat menuju ikon biru yang bertuliskan Raffi. Raffi membeku, wajahnya pucat, dan tepat saat aku menatapnya, bayangannya di dinding bergerak tidak sama dengan gerak tubuhnya. Aplikasi itu belum selesai, dan sekarang dia mengikuti 2 orang.